Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu. Terima kasih untuk kelegaan. Terima kasih untuk ketenteraman. Terima kasih untuk damai sejahtera. Terima kasih untuk kesembuhan. 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 Kami percaya Kau sembuhkan sakit penyakit kami. Kami percaya dalam nama Yesus. Kau sembuhkan keuangan kami ya Tuhan. Engkau sembuhkan keadaan kami Yesus. Engkau sembuhkan hubungan kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami rasakan hadirat-Mu begitu kuat malam ini. Kami rasakan hadirat-Mu ada di sini. Yes, mari Roh Kudus, lawat anak-anak-Mu semua. Penuhi setiap kami yang haus. Oh ya lama-lama yang mencari Kau. Kami percaya ya Tuhan, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus. Malam ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Berbicara buat kami secara pribadi. Sampaikan ya Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan ya Tuhan. Karena ketika Engkau berkata sepatah kata saja, kami semuanya akan disembuhkan. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Di tangan yang meriah saudaraku. Silakan duduk Ibu Bapak. Shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Malam ini kepanasan? Dingin. Oh, tapi hatinya tidak dingin. Hatinya menyala-nyala. Amin. Karena ada apa? Hadirat Tuhan. Katakan hadirat Tuhan. Siapa yang diberkati dengan hadirat Tuhan malam ini? Amin. Nah, ya Tuhan suruh kita lakukan. Saudara, tadi Tuhan bilang, ya kan sama saya, coba kamu ajak anak-anak. Nggak usah atekol malam ini dulu. Ya, berdoa, dua-dua, saling mendoakan. Aku akan jalan dan aku akan jawab doa-doa ini. Itu Tuhan bilang. Saudara rasa nggak ada hadirat Tuhan? Ya kehadiran Tuhan inilah yang menjadi jawaban. Lega nggak? Lega. Katakan amin. Nah, ada firman yang saya mau bagikan hari ini dari Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 38. Saudaraku, ini ayat yang sangat penting. Saudaraku, bagi setiap kita, untuk saudara dan saya ketahui. Ya kan, karena kebenaran yang kita ketahui, kebenaran inilah yang akan memerdekakan kita. Katakan amin. Apa yang selama ini bikin kita nggak ngerti, itu yang mengikat kita. Itu yang kebodohan, ya kan membuat umat Tuhan, ya kan jadi binasa karena bodoh, karena tidak ngerti firman Tuhan. Tapi ketika ngerti ini firman, ini bagus sekali saudaraku. Malam ini saudara akan diberkati Tuhan. Katakan amin. Siapa yang mau diberkati? Coba lambaikan tangan. Amin. Kita baca, yuk. 1, 2, 3. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Apa? Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan, sekali lagi, kata-kata Yesus diucapkan lagi, dibaca lagi. 1, 2, 3. Barang siapa apa? Haus. Siapa yang pernah haus? Coba angkat tangan. Oh semua. Apa artinya? Kenapa saudara haus? Karena apa? Kering. Kering apanya? Tenggorokannya. Ya saudara, kering itu bahaya. Tuhan bilang, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38. Barang siapa percaya padaku, baca yang keras, 1, 3. Barang siapa yang percaya padaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Nah saya mau jelaskan begini, saudaraku. Kita ini, saudara dan saya, adalah manusia roh. Katakan amin. Kita adalah manusia roh yang punya jiwa, tinggalnya di mana? Di tubuh. Jadi saudara,
Kalau saudara melihat saya, Pak Sabta yang saudara lihat tuh bukan Pak Sabta. Ini tubuhnya Pak Sabta. Tapi Pak Sabta yang sebenarnya adalah apa? Roh. Yang punya jiwa, tapi tinggalnya di mana? Di tubuh. Tubuh ini nanti kita akan tinggalkan. Di mana? Ya terserah. Yang masih hidup. Dia akan kubur kita. Tapi roh kita dan jiwa kita itu akan kembali ke Tuhan. Untuk apa? Pertanggungjawaban. Nah, perhatikan sini. Jadi manusia itu terdiri dari 3 unsur, 3 bagian. Apa? Pertama apa? Roh. Yang kedua apa? Jiwa. Ketiga, tubuh. Yang ngurus tubuh saudara siapa? Yang ngurus tubuh saudara siapa? Yang ngurus tubuh kita siapa? Siapa yang ngurus? Kita dewe lah, gosok gigi dewean. Kalau gosok gigi suruh gigi. Gosokin lagi gigi, urusin gigi. Enggak kan? Suruh gosok giginya dewean apa suruh orang? Sendiri. Mandi. Mandi dewe. Itu namanya kita urus tubuh kita makan suruh orang makan, kunyah. Nanti kita yang telan. Tidak. Ya tubuh diurus oleh kita sendiri. Jiwa, siapa ngurus jiwa? Pak Pendeta. Ya, yang ngurus jiwa kita adalah siapa? Pendeta. Kok Pak Pendeta sih? Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka apa? Berjaga-jaga atas jiwa kita. Jiwamu. Katakan amin. Bagaimana Pak Pendeta itu menjaga atas jiwa kita? Dia kasih firman. Dia ajarin firman. Dia doakan kita. Dia impartasi, dia urapi kita. Sampai kita ngalami apa? Lega. Kita ngerti firman kebenaran. Kita ngerti bagaimana itu firman, lakukan firman. Itu yang melihara jiwa kita. Kalau saudara punya pendeta, saudara taati, saudara hormati, nasihatnya dijalankan, tidak mungkin sakit jiwa. Amin saudara, tidak mungkin sakit jiwa. Nah roh kita siapa yang ngurus? Roh Kudus. Roh ini yang urus Tuhan. Jiwa yang urus Pak Pendeta. Tubuh yang urus siapa? Sendiri. Sudah ngerti sini amin? Amin saudaraku. Nah itu penting. Saudara harus tahu. Gimana Pak roh kita bisa diurus oleh Tuhan? Wah, makanya kita harus bawa tubuh kita ke gereja. Kita di sini doa bareng. Kita nyanyi bareng. Kita dengar firman bareng-bareng. Kita diajar. Katakan amin. Akhirnya roh kita ketemu dengan Tuhan. Roh Tuhan. Diurapi ketemu dia. Ini roh kita hidup. Nah Yesus sekarang bicara di dalam ayat 37 ini. Yohanes 7 ayat 37. Barang siapa yang haus. Tuhan sedang bilang apa? Bukan haus apa? Minta aqua, minta air bersih dah. Bukan. Tuhan sedang bicara siapa yang rohnya haus. Jiwanya haus. Hausnya artinya kering. Katakan kering. Kalau roh seorang kering artinya apa? Rohnya kering artinya rohnya jauh dari hadirat Tuhan. Kalau rohnya kering di mana ada kekeringan, di situ tidak akan pernah ada apa? Pertumbuhan. Karena tidak ada kehidupan. Kalau tidak ada kehidupan maka tidak akan ada damai sejahtera. Ya kan? Makanya kalau rohnya kering artinya saudara apa? Ya kan saudaraku? Selalu dia kayaknya sepertinya kan gak bisa ngerti semua perkara rohani. Sulit untuk percaya kepada Yesus. Selalu yang dilihat bukti dulu. Ngomongnya fakta terus tentang dunia-dunia. Tentang materi-materi. Itu rohnya kering. Suruh bilang percaya berharap sama Tuhan. Omong kosong. Yang nyembuhkan aku dia kiwir-kiwir mungkin duit. Yang nyembuhkan itu duit. Bukan Tuhan. Itu rohnya kering. Ngerti saudaraku? Amin. Saya berdoa saudara tidak ada rohnya yang kering. Karena tadi hadirat Allah sudah jamah roh saudara. Sudah basahi. Ada hujan roh kudus. Yang basahi sehingga sudah hidup. Katakan amin. Apa tanda orang yang jiwanya kering? Keringnya haus. Kering apa? Jiwa yang kering. Saudara jiwa terdiri dari pikiran. Pikirannya kering, pikirannya negatif terus. Pikirannya jahat terus.
itu pikiran yang stres. Ego, pikir diri sendiri terus, itu pikiran yang jiwa yang kering. Cak mano, saudaraku, kalau perasaan kering itu artinya apa? Kayak saya tadi, seperti orang tidak punya perasaan, bisa kejam, egois, mikir diri sendiri. Katakan amin. Katakan amin. Ya saudaraku, kalau perasaan kering apa? Ya saudara, campak, tawar, sini tawar. Orang ngomong aja tidak ada selera. Tidak ada selera perasaan. Makan tidak selera, tidur tidak baca. Tidak selera, itu kering, jiwanya kering. Kalau kehendaknya kering apa? Ya patah semangat. Putus asa. Tidak ada lagi kehendak apa-apa, tidak mau apa-apa lagi, tidak tahu mau apa. Itu sudah kering. Tuhan bilang, siapa yang haus, siapa yang kering, datang kepadaku dan minum. Katakan amin. Minum, kata Tuhan. Mungkin sehari-hari ini saudara rasanya kering karena keadaan. Saudara kayaknya ada seperti tawar hati. Susah terus, tidak tahu mau apa. Saudara, saya mau kasih tahu, ya kan, kalau orang susah itu sangat mudah disenggol-senggol, ketenggoran. Tahu nggak ketenggoran enggak? Wong yang susah hati. Saudara, masalah kecil dibesar-besarin bikin susah. Cerita mana-mana, ya dak? Ini mudah ketenggoran. Tahu ketenggoran enggak saudara? Hah? Apa ketenggoran apunya? Hah? Tahu lah ya, kesurupan. Tapi kalau iblis tuh paling tidak mau deket sama orang yang apa? Bersuka cita. Makanya Nehemia 8:11 katakan apa? Saudaraku, janganlah kamu bersusah hati. Ya kan? Sebab apa? Sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Saudara mau dapat perlindungan enggak? Bersukacita. Orang yang bersukacita karena Tuhan, jiwanya tidak kering. Orang yang jiwanya kering atau haus, saudaraku, itu adalah orang yang bersusah hati. Ya kan? Susah hati ditandai dengan apa? Kecewa, kesel, takut, bingung, marah. Itu namanya susah hati. Kalau tubuh juga, kalau haus, kalau kering, dibiarkan, bisa dehidrasi, bisa kena penyakit. Penyakit apa? Bisalah penyakit ginjal kalau kurang air. Otaknya menciut kurang air. Pokoknya rusak badan kita kalau kurang air. Kalau udah kering tubuh kita, jadi tengkorak. Tengkorak tuh kering. Saudara bisa ngerti buat saya sini. Jadi Tuhan bilang begini, siapapun yang haus, siapapun yang kering rohnya, jiwanya, tubuhnya, baik datang kepada saya dan minum. Amin. Bagaikan tanah, nyanyi lagi ini, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalir. Ini doa kami, Roh Kudus, ya, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulih. Sekali lagi sebagai doa, nyanyikan lagu ini saudaraku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus,
tandanya kalau saya lagi kering ya. Saya kering, saya bisa kering. Roh saya atau jiwa saya, tandanya apa saudara? Hilang sukacita. Hilang damai sejahtera. Lalu muncul tuh namanya pikiran yang negatif. Saudara, mungkin pikiran-pikiran yang buruk. Kalau saya kering, sampai saya hidup tuh takut gitu. Orang ngomong apa ya tentang saya? Nanti gimana ya? Gimana? Itu selalu banyak pertanyaan. Kalau udah banyak pertanyaan di pikiran, itu tanda meragukan akan apa saudara? Kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Katakan amin. Kalau anak saudara tanya terus, makan enggak nih kita? Makan enggak siang ini? Makan enggak? Pagi, makan enggak? Kalau sore makan enggak kita nih? Bisa makan enggak? Bisa bayar uang sekolah enggak? Ditanya terus. Anak ini enggak percaya. Kalau kita sanggup kasih dia makan. Betul enggak saudara? Kalau kita banyak pikiran bertanya terus. Itu kering terus tanya. Mempertanyakan Tuhan. Bukan bertanya untuk minta solusi. Tapi mempertanyakan. Kalau Tuhan sanggup tolong. Kenapa kok Tuhan tidak tolong? Kalau Tuhan tahu kebutuhan saya. Kenapa enggak dicukupin? Saudara bisa ngerti maksud saya sini, katakan amin. Beberapa bilang kenapa kok Tuhan kok kejam nian Pak. Kenapa kok Tuhan tidak adil sekali Pak. Itu udah kering mulai. Kok saya jadi kayak begini? Kenapa saya jadi? Seringkali kalau orang kayak begini saya suka jawab. Kejadian ini, ya kan saudara, saya bilang ini. Sebelum kamu lakukan ini, kamu sudah doa dulu belum? Tanya sama Tuhan. Keputusannya, itu pertanyaan. Katakan amin. Kalau kita yang ngambil keputusan sendiri, hidup kita mau sendiri. Lalu kita ada apa-apa, jangan nyalain Tuhan. Katakan amin saudaraku. Nah ini dia, kering. Kalau kita udah kering, kita akan salahi orang. Marah terus. Saudaraku, kecil hati. Nah malam ini, saya mau saudaraku. Tuhan bilang, siapa yang haus, datang kepadaku dan minum. Katakan amin. Katakan amin. Maksudnya apa? Saudaraku, datang ke Tuhan Yesus. Biar roh saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh saudara penuh dengan firman Tuhan. Katakan amin. Kenapa kok pemimpin itu mereka yang merawat jiwa kita? Pendeta kita, kenapa yang merawat jiwa kita? Karena pendeta ini yang beritahu kita. Yang ngajarkan firman. Bahwa kita ini semuanya berharga di mata Tuhan. Kita ini semuanya mulia di pandangan Tuhan. Dan kita semua ada dikasihi oleh Tuhan. 3 hal ini yang diajarkan dalam di mimbar-mimbar. Selalu kami ajar. Saudara berharga. Saudara mulia. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Ini kan jiwa itu butuhnya apa? Dihargai. Betul gak saudaraku? Dianggap kita penting, mulia. Itu penting jiwa kita. Merasa dikasihi. Anak saudara harus diyakinkan bahwa dia itu berharga. Dia mulia dan dia dikasihi oleh Tuhan dan kita. Kalau anak ini pasti jiwanya akan tenang. Jiwanya seger. Pikirannya cerdas. Dia bisa kuasai diri. Perasaannya bukan pemarah. Dia bisa tenang. Ini saudaraku, itu yang namanya jiwa yang tenang. Saudaraku, kalau jiwa yang kering, rasa tidak dihargai, rasa nggak dicintai, rasa ditolak, rasa terus berasa seperti itu. Itu jiwa yang kering. Nah oleh karena itu saudaraku, kenapa saudara perlu pengajaran firman? Kenapa saudara baca firman? Saudara dengar khotbah-khotbah. Saudara ini tujuannya apa? Supaya diarahkan kita punya Yesus yang mengasihi kita. Amin saudara. Mungkin orang lihat kita sepele. Kita terus dihina. Kita terus ditolak. Kita terus difitnah kemana-mana dijelek-jelekin. Dengar baik saudara. Kalau saudara ada di gereja. Saudara akan dapatkan. Ada Tuhan yang mengasihi saudara. Yang menghargai saudara. Katakan beri kemuliaan Yesus. Amin. Ini jiwa kita segar kembali. Iya Tuhan. Iya Tuhan. Betul kita banyak kesalahan. Betul kita banyak kegagalan. Tapi kita tahu saudaraku. Bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Sepanjang kita mau datang kepada dia. Itu jiwa saudaraku. Rawat tubuh saudara. Makan yang jangan terlambat. Minum yang secukupnya. Katakan amin. Ya kan tidur. Ya kan yang cukup. Amin. Makan makanan yang sehat. Ya. Nah hari ini saya ingin bagikan. Kemarin pagi, saudara saya baca-baca Alkitab.
Kan hari Minggu saya khotbah di ibadah jam 7 dan ibadah misi jam 2. Saudara, saya khotbah 2 ini. Saya khotbah tentang bagaimana mengatasi kekesalan, kekecewaan. Itu saya khotbah itu. Saudara, lalu hari Seninnya saya doa pagi. Lalu sepertinya Tuhan tuh bukannya bagian saya baca Yesaya sebenarnya. Saya lagi baca Perjanjian Lama. Sudah masuk ke imamat, saudaraku. Sudah mau selesai imamat kan. Saudara, itu tiap hari baca. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, coba kamu buka Yesaya 61 ayat 1, 2, dan 3. Lalu kamu lihat di ayat yang ketiganya, Tuhan bilang, saya baca ayat yang pertama. Ayat yang pertama dulu kita lihat sini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang apa? Orang sengsara itu orang yang kering. Rohnya dan jiwa itu sengsara banget. Saudaraku, ya kan? Dan apa saudara? Merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang terkurung. Kelepasan dari penjara. Ini dia saudara. Roh Tuhan ada padaku. Dia udah urapi. Jadi ayat 1 saya dapat pengertian gini. Setiap hari seorang percaya harus penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin saudara. Saudara mengalami yang namanya jamahan. Saudara setiap hari masuk hadirat. Apalagi kamu Sabta. Bentar-bentar orang telepon, kadang minta doa. Di WhatsApp minta di doa. Jadi doamu akan penuh kuasa. Kalau kamu punya Roh Kudus. Katakan amin. Kalau kamu diurapi. Kalau kamu ada hadirat Tuhan. Supaya kamu bisa bebaskan nih orang yang sengsara. Orang sengsara itu apa? Yang kering. Yang haus rohnya dan jiwanya. Kalau tubuhnya haus mah dia gampang dia cari minum. Tapi kalau jiwa, kenapa kok anak-anak, ya kan, kok senengnya bisa lari ke yang tidak baik? Karena jiwanya haus, jiwanya kering. Di rumah tidak dapatkan yang namanya kasih sayang, pelukan, kasih, nggak dihargai, tidak dimuliakan. Tidak merasa dicintai anak-anak. Lari gak betah di rumah. Coba saudaraku, ini penting. Saudara, hari-hari ini banyak orang kering. Akhirnya pergi denger. Cari orang pinter. Cari segala macam. Itu kenapa? Orang tuh namanya haus. Kering jiwanya. Kering rohnya. Betul saudaraku. Kalau saudara rohnya kering, jiwa kering. Saudara akan mudah disesatkan. Katakan amin saudara. Di situ nggak ada air kehidupan. Yang ada air kehidupan di mana? Di gereja. Katakan amin dong. Yang ada air kehidupan di mana? Alkitab ini. Saudara baca Alkitab. Saudara mulai naikkan pujian penyembahan. Nah, ayat yang ketiga saudara, ini yang jadi rema buat saya. Nanti siapin New King James Version-nya ya. Nah, ini di sini katakan untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Abu itu lambang daripada kayak duka cita ya. Susah aja duka cita. Nah, Tuhan kasih perhiasan kepala. Itu kalau ada urapan, dia akan ganti ini. Katakan amin. Minyak untuk apa? Minyak untuk pesta. Ganti kain kabung. Saudara orang Timur Tengah, orang Yahudi, kalau dia berkabung, dia pakai baju kabung. Seperti Wong Tionghoa, pakai kain belacu. Zaman dulu ya saudara ya. Kalau sekarang udah pakai kaos oblong. Nah ini tangannya pendek lagi orang. Ini dia kabung. Nah ini saya ada kata-kata ini. Nyanyian, baca yang keras saudara. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Waktu saya baca. Nyanyian puji-pujian mengganti semangat yang pudar itu tanda orang yang jiwanya itu udah kering. Tidak galak apa-apa lagi. Lah sudah tidak ada semangat lagi. Nggak nafsu makan, nggak nafsu minum. Maunya tidur juga nggak bisa tidur. Wah ini bahaya. Rupanya saudara, sewaktu saya baca ini, Roh Kudus bilang, kau lihat bahasa Inggrisnya. Kalau kita bahasa Indonesia, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang muda. Saya baca biasa Tapi rupanya saudara dalam bahasa Inggris diberikan, dia bilang gini kan, saudara, the garment of praise. Ya, coba, ya, ada kata the garment of praise, jubah pujian. For apa? Untuk apa? The spirit of heaviness.
Spirit ini apa? Saudara, ini adalah roh jahat yang gawenya bikin kita berbeban berat. Roh jahat yang gawenya, yang kerjanya adalah bikin kita susah. Kita nggak tahu susahnya tuh. Ya kalau orang lihat susahnya, ya ampun gitu aja kok disusahin sih. Tapi buat kita sesuatu banget susahnya. Ini bukan itu cuma jalan masuk. Yang ngerti katakan amin. Tapi ada roh jahatnya. Nah, spirit of heaviness inilah yang menyebabkan banyak orang mau mati bunuh diri. Bisa kalap, saudaraku. Atau bunuh orang. Ini roh, beban berat. Reaksinya pemarah, brutal gitu saudaraku. Ini roh heaviness. Nah spirit ini akan bawa orang ke narkoba. Bawa segala macam yang bikin orang fly. Untuk lepaskan tapi makin berat. Nah rupanya saudaraku Yesus Kristus. Roh susah hati, saya mau bilang gitu. Yang bikin kita beban berat. Itu hanya bisa ditaklukkan oleh siapa? Roh Kudus. Lewat apa? Nyanyian pujian. Katakan amin. Nyanyian pujian. Makanya kalau saudara sudah ada di doa pengurapan, mulutnya mingkem terus. Padahal Sony sudah lompat-lompat. Saudara benar-benar tutup pintu untuk Roh Kudus hajar, tendang keluar roh beban berat itu. Saudara demen mungkin. Jangan, hari ini tidak boleh. Katakan amin. Pujian, naikkan nyanyian pujian. Nyanyian susu, nyanyi. Hari-hari ini saya hanya minta satu pesan sebelum saya tutup doa ini. Yaitu apa saudara? Saudara jaga. Jangan sampai izinkan yang namanya roh jahat. Yang namanya roh jahat beban berat. Itu masuk di dalam hati dan pikiran saudara. Katakan amin, caranya bagaimana? Saudara banyak memuji dan menyembah Tuhan. Banyak menyanyi. Katakan amin saudara. Banyak bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Jangan ini marah, itu sungut-sungut segala macam. Enggak. Kuasai diri, jadi tenang. Katakan amin. Saya tutup dengan ini, poin-poin yang ini. Apa yang terjadi kalau saudara dipenuhi oleh hadirat Tuhan? Dipenuhi dengan daripada Roh Kudus. Roma pasal 8. Saudara, itu menjelaskan. Ya kan? Kalau saudara dan saya dijamah oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, Roma 8 ayat 1 sampai 4 itu jelaskan begini. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Ayat 2 baca 1 2 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat yang ketiga, saudaraku sini katakan sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat dikenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Apa artinya saudara? Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara dipenuhi terus dengan hadirat Allah. Perhatikan di sini saudaraku. Saudara dan saya akan dibebaskan dari apa? Hukum dosa. Apa itu hukum dosa? Setiap kita pasti punya sifat yang jelek. Kok gak ada yang amin? Benar gak kita punya sifat yang jelek? Ada titik lemah dalam hidup kita. Saudara, kita juga berusaha lah sifat jelek ini, kelakuan buruk ini, kebiasaan buruk ini. Kita mau lepas lah. Kita mau lepas, kita mau bebas lah. Karena kalau ini begini terus, capek rasanya. Saya tahu saudara juga banyak yang kita bergumul dengan kebiasaan buruk. Suka berpikir, berbicara mungkin negatif atau jahat. Tapi saat saudara dipenuhi dengan hadirat Allah. Saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi saudaraku? Secara tiba-tiba saya yakin Tuhan akan ubah hati saudara. Dia akan ubah hati saudara. Yang bisa ubah kita jadi orang yang lembut, rendah hati, murah hati, penuh kasih. Siapa? Kapan? Pada waktu saudara saya terus ada dalam hadiratnya. Terus dipenuhi oleh hadiratnya. Katakan amin. Terus dalam pikiran kita,
Tuhan gitu dekat sama saya. Tuhan ada di sini. Saudara rasakan Roh Kudus begitu nyata dalam setiap langkah hidup saudara. Pasti saudara akan diubahkan. Katakan amin. Ini dia. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Ini loh. Kalau Roh Kudus terus penuhi kita, apa yang terjadi? Ini saudara. Coba kita buka ayat yang kelima. Roma 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah apa? Maut. Tetapi keinginan roh adalah apa? Hidup dan damai sejahtera. Perhatikan sini. Keinginan daging ialah maut, kematian. Saya bilang, apa artinya orang yang memikirkan daging? Pikiran begini. Orang yang hidupnya di pikiran daging, hidup menurut daging adalah orang yang berpikir semuanya tergantung aku. Hebatnya aku, pinternya aku, pengalaman aku, kecerdasan aku, pengalaman aku, teman-teman aku, pacak nolong galau. Itu namanya hidup dalam dah. Lalu kita berpikir bagaimana Cak Mano ya, 4 gue lipat. Tipu sini, tipu sana untuk dapat ini. Itu namanya hidup dalam dah, pikirkan daging. Saudara, itu ujungnya apa? Kering. Kalau kering, di mana ada kekeringan, di situ ada kematian. Tapi kalau orang yang hidup dalam roh, dia selalu berpikir, apa? Penuh dengan firman. Katakan amin saudara. Dia berpikir sesuai firman, apa yang Tuhan tuntun. Nah, hadirat Allah penuh dengan firman. Hasilnya apa? Tidak kering. Subur. Maka ada hidup dan ada damai sejahtera. Yang ketiga, kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Ayat yang 11. Roma 8 ayat 11, katakan apa saudaraku? Baca yang keras, 1, 2, 3. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Maka ia akan membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Artinya saudara tahu gak ayat 11 ini? Gini, Roh Kudus yang diam di dalam hati saudara. Roh Kudus itu adalah roh yang pernah membangkitkan Yesus. Yesus sudah, badannya saudara penuh darah. Dagingnya sudah keluar semua. Jantungnya berhenti berdetak saudara. Semua organ-organnya rusak pada waktu itu saudara. Waktu dia naik ke atas kayu salib. Perhatikan, dia sudah jadi mayat, sudah dikubur saudara. Sudah mulai membusuk. Apa yang terjadi? Yesus bisa hidup lagi, bangkit lagi dari kuburan. Siapa yang kerjakan? Roh Kudus. Sudah bisa ngerti sini, katakan amin. Kalau Roh Kudus pernah bangkitkan mayat Yesus, Roh Kudus yang sama yang tinggal dalam diri saudara, dialah yang akan menyembuhkan setiap sakit penyakit saudara. Yang percaya katakan amin. Beri tangan yang meriah bagi Yesus. Pak Cuan kemarin tadi cerita saudaraku, ada namanya Pak Aliong. Pak Aliong, dia tidak pernah gereja ya, bukan orang Kristen ya. Sudah sering di jemaat sini. Itu maaf, kencingnya tuh kayak kotor darah. Nah, minggu kemarin kita atekol untuk orang-orang yang sakit, saudaraku. Dan minggu kemarin, saudaraku, pulang di tempat ini. Maaf, waktu dia kencing itu keluar seperti kayak batu, cukup 3 kali lebih besar daripada 1 butir beras. Lebih besar, itu keluar. Pas setelah keluar batu itu, kencingnya normal kembali. Dan memang saya juga melihat hari-hari ini memang belum, saya nggak tantang untuk karena waktu ya saudaraku. Saya yakin tuh mujizat tuh masih ada. Ya saudara, siapa yang mengerjakan? Roh Kudus. Pada waktu kita bilang, ya kan, Bapa dalam nama Yesus, maka Roh Kudus itu kerja. Katakan amin saudara. Roh Kudus yang ada dalam diri saudara, dia beri kepada saudara apa? Saudara, kuasa, ya kan, untuk melakukan kesembuhan ilahi. Poin yang keempat, kalau Roh Kudus terus penuhi kita, Alkitab katakan kita bisa semakin sadar bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, sehingga kita bisa panggil Allah sebagai apa? Ya Aba, ya Bapa. Kalau saudara dan saya sadar bahwa kita ini adalah anak Allah. Siapa yang buat kita punya kesadaran bahwa kita ini anak Allah? Roh Kudus. Kalau anak pasti ada ahli waris.
Dia beri kita warisan. Dia berikan warisnya janji-janji dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Apapun yang saudara butuhkan sekarang. Mungkin keadaannya sepertinya tidak mungkin lagi tertolong. Dengar baik. Mayat saja Roh Kudus bisa bangkitkan. Katakanlah mungkin keuangan saudara ini sepertinya bukan mayat lagi Pak. Sudah tengkorak. Sudah tulang kering. Yehezkiel 37 katakan. Pada waktu Yehezkiel bernubuat. Lalu dia dipenuhi oleh Roh Allah. Dia bernubuat, hembuskan. Apa yang terjadi? Tulang kering berubah jadi apa? Tentara yang besar. Bernubuat, saudara, bernubuat. Katakan amin. Tapi kuncinya apa? Saudara, saya harus penuh Roh Kudus. Malam ini saya ingin, siapa yang haus? Siapa yang rindu Roh Kudus penuhi aku sekali lagi. Aku mau Tuhan, biar hatiku diubah. Supaya hukum dosa tidak akan pernah ada di hidup saya. Saya bukan memikirkan yang daging, tapi pikirkan roh. Supaya saya hidup dengan damai sejahtera dan punya kehidupan. Saya percaya ada mujizat kesembuhan terjadi. Yang percaya katakan amin. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa saudaraku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.